Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bersyukur kita kejumpa lagi ya di session ketiga kita di bulan Februari ini. Kita bersyukur Tuhan baik bagi kita, Tuhan selalu menyertai, menuntun, dan percayalah apapun yang kita alami dalam hidup kita pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Kita harus belajar bisa melihat ada berkat Tuhan di setiap masalah pergumulan yang kita alami. Puji Tuhan, minggu lalu saya positif COVID, minggu ini sudah negatif COVID. Dan puji Tuhan, saya sudah punya antibodi, imunitas yang tinggi, dan siap untuk ke Amerika, untuk bersama-sama berjumpa dengan Pak Yongki, Bu Yongki, dan keluarga, dan semua teman-teman yang ada di New York. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan sudah suntik kami dengan booster yang keempat, yaitu booster Omikron, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya percaya Tuhan selalu merencanakan yang terbaik buat setiap kita. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita dari Roma pasal yang ke-12 ayat 9 dan 10. Judul perikop ini adalah nasihat untuk hidup di dalam kasih. Bagaimana sebagai orang percaya kita mempraktekkan kasih, kita mengamalkan kasih itu. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu jangan drama, kasih itu jangan tipu-tipu, kasih itu jangan munafik, kasih itu harus aktif, kita harus bertindak aktif untuk mengasihi. Jangan kita menunggu untuk dikasihi, tapi kita mulai berinisiatif untuk mengasihi. Kita harus loving well and loving much. Kita harus mengasihi dengan benar dan kita harus mengasihi dengan banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita belajar minggu lalu kasih itu jangan pura-pura, jangan pretend, jangan main-main, kasih itu jangan penuh dengan kemunafikan. Kita memperalat orang lain untuk kepentingan kita, untuk agenda kita. Kasih itu tidak manipulatif, kasih itu tidak posesif, dan kasih itu tidak abusive. Nah, pada hari ini saya akan melanjutkan pengamalan kasih yang kedua dikatakan oleh Alkitab, dikatakan oleh firman Allah, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih yang benar bisa membedakan yang mana yang jahat, yang mana yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih itu punya discerning. Kasih itu bisa membedakan, kasih itu bisa mengetahui mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang tidak yang baik, yang harus kita lakukan, yang tidak harus kita lakukan. Nah, kalau kita mengatakan kita mengasihi seseorang, itu artinya kita tidak punya niat jahat sama orang itu. Kita tidak punya satu tindakan yang melukai, yang mencelakai, yang membuat orang itu sakit hati, dendam dengan kita. Kalau saya berkata saya mengasihi Pak Yongki, itu artinya tidak boleh ada niat jahat dalam hati saya untuk memperalat Pak Yongki. Makanya dalam saya bergaul, saya belajar menjaga hati nurani saya murni. Saya menjaga motivasi saya murni. Saudara sekalian, gampang sekali kita terpancing ya hari-hari ini untuk kita mengasihi dengan satu agenda tertentu. Kita mengasihi ada tujuan, ada maksud yang kita mau capai, dan mayoritas kita jadi korban kasih yang seperti itu. Untuk mengasihi dengan tulus, dengan murni, dengan sincere itu memang tidak mudah. Makanya kita harus selalu memeriksa motivasi kasih kita. Apapun yang kita lakukan tujuannya kan tiga ya. Yang pertama untuk kepentingan kita. Yang kedua untuk kepentingan sesama kita. Yang ketiga untuk kemuliaan Tuhan. Nah, apapun yang Anda ucapkan, apapun yang Anda lakukan, coba cek nih. Apa tujuan saya melakukan itu? Apakah saya melakukan satu kebaikan supaya saya dikenal, supaya nama saya masuk dalam buku-buku terhormat? Apakah saya melakukan itu kan ada sesuatu yang saya mau dapatkan, sesuatu yang saya mau cari? Apakah saya melakukan satu hal itu memang untuk benar-benar kepentingan membangun seseorang, memberkati orang lain, memberkati sesama saya?
Atau apapun yang saya lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Hanya kita yang tahu motivasi kita dalam kita melakukan sesuatu. Kalau kita mengatakan kita mengasihi seseorang, kita tidak melakukan yang jahat kepada orang itu. Kita akan bisa melakukan hal yang baik, hal yang berguna, hal yang membangun, hal yang menasihati seseorang. Saudara sekalian, manusia itu tanpa sadar di dalam kita ini ada malaikat gelap dan malaikat terang. Betul ya? Dalam kita ini ada sisi gelap, ada sisi terang yang bertempur setiap hari. Di dalam kita ada namanya rohani, ada yang namanya daging. Keinginan daging, keinginan roh. Nah, ini bertempur. Nah, seringkali gini, kita ini untuk menjaga hidup kita terang terus ini kadang-kadang sulit. Karena ada daging kita yang begitu jahat, yang menekan kita, yang menarik kita untuk jatuh dalam dosa. Maka dari itu kita harus menguji kasih kita. Kalau saya mengasihi seseorang, tidak ada rencana jahat dalam hidup saya. Tidak ada keinginan memperalat orang itu. Tidak ada keinginan supaya saya memperoloti uangnya, kebaikannya. Tidak. Jauhi yang jahat. Kalau ada orang bilang dia mengasihi Anda, tapi dia melakukan yang jahat, dia abuse kepada Anda, itu bukan kasih. Itu nafsu namanya. Contohnya Amnon dan Tamar. Amnon jatuh cinta dengan saudara satu bapaknya, Tamar. Dia bilang dia jatuh cinta dan dia bersekongkol dengan teman-temannya bagaimana caranya bisa mendekati Tamar. Dan teman-temannya memberikan nasihat yang buruk, makanya sahabat itu harus dijaga. Jangan berteman dengan orang-orang yang merusak hidup kita. Nasihat-nasihat yang tidak baik jangan didengarkan. Dan akhirnya dia mengikuti nasihat temannya, dia menjebak Tamar, dan akhirnya dia memperkosa Tamar, dan setelah dia memperkosa Tamar, cintanya hilang. Ternyata bukan cinta, tapi hawa nafsu. Maka dari itu saudara sekalian, kalau ada cowok pacaran sama cewek, tapi niatnya jahat, ingin memperalat tuh cewek, uangnya cewek, sekarang kan lagi ngetop ini, yang cowok katanya, coba sok-sok mewah gitu loh ya, yang sok mewah dan menipu ada banyak perempuan. Ada berapa banyak wanita-wanita yang ditipu sekian miliar, saudara, oleh cowok ini yang katanya cinta mereka, naksir mereka. Saya punya teman ini di Jakarta. Dia itu dia itu kenalan dengan seorang pria itu melalui handphone, melalui WA. Dia nggak pernah ketemu cowok itu, dia nggak pernah bicara dengan cowok itu, cuma melalui WA doang. Itu cowok tuh bisa pelorotin dia sekian miliar loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia berkata cowok tuh cinta dia, cowok itu sayang dia. Dia berkata cowok itu akan menikahi dia, tapi nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Satu hari ada seorang bekas jemaat saya, mantan jemaat saya dulu di Batam. Dia telepon saya nangis-nangis, si Enci ini, masih muda, Enci muda nangis-nangis. Dia berkata, Pak, tolong saya, suami saya mau ceraikan saya. Kenapa suami kamu mau ceraikan kamu? Saya ini Pak, nggak tahu ketemu orang di WA Pak, orang salah telepon. Ada cowok katanya Pak, dia rayu-rayu saya Pak. Saya kerayu Pak, saya jatuh cinta sama cowok itu, padahal nggak pernah ketemu Pak. Cowok itu suruh saya kirim uang, saya kirim Pak katanya. Ketahuan suami saya, digebuk sama suami saya Pak. Ini gimana saya Pak, suami saya mau ceraikan saya. Kalau yang namanya kasih kan nggak memperalat ya. Nggak mempeloroti loh, nggak menggerogoti gitu loh. Kasih itu bisa membedakan yang mana yang jahat, yang mana yang baik. Yang ketiga kita belajar, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Nah, kata mengasihi sebagai saudara ini menarik. Kata yang pertama yang dipakai adalah dikatakan philos, yang artinya kasih sayang. Kasih yang penuh dengan kelemah lembutan. Nah, kita harus mengasihi dengan kasih sayang, dengan penuh kelemah lembutan. Kasih yang tidak emosional, yang tidak dipenuhi dengan kemarahan, tapi kasih sayang penuh dengan kelemah lembutan, saudara sekalian. Nah, kata kedua yang dipakai adalah adelphos, yang artinya saudara. Kata saudara itu artinya one born of the same womb. Orang yang lahir dari rahim yang sama.
Saya punya 3 saudara. Kenapa dikatakan kami saudara? Karena kami lahir dari satu rahim ibu yang sama. Nah, Alkitab berkata kita ini saudara. Tidak ada orang yang lone rangers di dalam kekristenan. Ketika kita bertobat percaya kepada Yesus, God put us into one family. Tuhan menempatkan kita dalam satu keluarga, yaitu keluarga kerajaan surga. Jadi tidak ada orang Kristen yang kesepian. Semua kita punya keluarga. Kita punya keluarga, brother and sister di dalam Kristus. Karena kita sudah dilahirkan dari rahim yang sama, yaitu rahim daripada Roh Kudus. Kita dilahirkan dari rahim ilahi yang sama. Kita ini dibeli dengan harga yang sama, dibayar dengan nyawanya Yesus. Kita dilahirkan dari rahim rohani yang sama. Jadi kita ini adalah saudara dan saudari di dalam Kristus. Yang unik yang namanya saudara itu, kami kan berempat ya. Saya nomor 3, saya punya abang, saya punya cici sudah meninggal, saya yang ketiga, dan adik saya cewek yang keempat. Kami 2 cewek, 2 cowok. Dan hebatnya, keempat-empat ini punya karakter yang berbeda, punya sifat yang berbeda, punya kesukaan yang berbeda. Contoh, cici saya dulu kalau belajar, itu dia harus menyanyi, dia harus baca. Maka dari itu Pangeran Diponegoro dia harus menyanyikan, dia harus bising suaranya, dia harus dengar. Kalau saya cara belajarnya beda. Saya belajarnya sambil dengar radio, nonton TV, saya begitu. Sampai mama saya bilang, lu ini belajar apa nonton TV? Lu belajar apa dengar musik? Saya belajarnya nyantai. Saya susah untuk misalnya suruh nyanyi-nyanyi, ngomong-ngomong gitu tuh susah. Kan ada orang kan nyanyi, Adelphort artinya saudara, saudara artinya one born on the someone, sebagai saudara dalam ada cici saya begitu. Tapi saya ini beda, caranya beda banget. Saya orangnya kalau belajar tuh kayak nggak konsentrasi gitu. Tapi puji Tuhan pinter Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Selalu dari juara kelas, haleluya. Itu semua kan anugerah Tuhan, favor Tuhan dalam hidup saya. Nah, kami ini berbeda. Koko saya berbeda. Adik saya berbeda. Kami berbeda sifat, berbeda latar belakang. Tapi kami hidup mengasihi. Kenapa? Karena kami lahir dari rahim yang sama. Uniknya, kita dalam keluarga Allah tidak sama. Kita punya karakter yang berbeda. Kita punya latar belakang yang berbeda. Kita punya sifat yang berbeda. Kita punya kesukaan yang berbeda-beda. Tapi kita bisa satu. Kenapa? Yang mengikat kita adalah kasih. Karena kita lahir dari rahim yang sama, rahim Roh Kudus, rahim ilahi. Kita dilahirkan kembali di dalam roh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus belajar menerima segala macam perbedaan. Kita harus belajar menerima segala macam perbedaan yang ada di antara kita. Sampai kapanpun saya sama koko saya gak akan pernah dipisahkan. Tidak ada mantan adik, tidak ada mantan koko. Betul nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Nggak ada. Walaupun kami berbeda, walaupun kami mungkin pernah bertengkar, pernah bertikai, kami pernah sering berantem, tapi kami tetap saudara. Kami tetap satu. Yang mengikat kami adalah karena kami lahir dari rahim yang sama. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita orang Kristen seringkali ribut hanya gara-gara merek gereja. Kamu gereja A, saya gereja B, C, D, E. Betul nggak? Dan selalu orang merasa kecapnya kecap nomor 1. Betul nggak saudara sekalian? Dan denominasi, organisasi memisahkan kita. Padahal kan organisasi itu cuma naungan selama kita di muka bumi. Nanti di surga Tuhan gak tanya, Yongki kamu dari denominasi mana? Bethany. Kamu kemudian Tuhan bertanya, Agus Sultan kamu dari denominasi apa? Obladi Oblada. Nah, Tuhan bilang kamu beda. Yang BMC, yang Bethany di sana, yang Obladi Oblada di sana. Enggak. Tuhan nggak tanya itu. Nanti di surga kita sama. Kita sama-sama anak Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang saya belajar gini. Pak Yusuf Roni pernah cerita tentang satu keluarga satu bapak punya beberapa anak.
Kalau bapak ini ke luar negeri, dia selalu bawa oleh-oleh untuk anaknya. Ketika dia pulang, dia bawa oleh-oleh untuk anak pertama. Dia bilang, sini kamu, papi bawa oleh-oleh buat kamu. Anak pertamanya terima hadiah, oleh-oleh dari papinya. Terus dia bilang, papi thank you. Dia melengos pergi. Dia melengos, dia pergi. Terus papinya bilang, kok melengos saja nih anak nih? Ya memang itu karakternya. Terus anak yang kedua diberikan hadiah. Dia bilang, papi, I love you. Thank you banget, papi. Thank you, papi, so good. Papi so kind to me. Terus dia kemudian pergi lagi. Anak ketiga diberikan oleh-oleh, dia teriak-teriak, dia jingkrak-jingkrak. Terima kasih, papi. Terima kasih, papi. Dia peluk papinya, dicium papinya. Nah, saudara sekalian, tiga-tiga anaknya. Tiga-tiga dia sayang. Mungkin yang pertama orang Protestan. Dikasih berkat, thank you, melengos gitu saudara. Tenang, cool, nyanyinya hormat bagi, ibadahnya tenang. Dia kan dicintai Tuhan juga. Mereka juga anak Tuhan, mereka juga disayang Tuhan. Betul nggak saudara? Atau mungkin yang kedua tipe orang yang Pantekosta. Ketika dia terima berkat, oh haleluya, terima kasih, I love you papi. Betul nggak? Yang ketiga mungkin tipe karismatik, haleluya, seorang haleluya, dia peluk papinya. Saudara, semua kita kan sama-sama anaknya. Tuhan sama-sama sayang, Tuhan sama-sama memberkati. Apa hak kita untuk bisa tidak menerima orang lain yang berbeda dengan kita? Berbeda gaya ibadahnya, berbeda gaya bicaranya. Semua kita sama. Kita brother. Kita saudara di dalam Tuhan. Nah, ini yang saya belajar. Dalam keluarga, koko saya kolerik banget. Koko saya orangnya keras, orangnya kasar. Anak-anak yang nggak berani deket sama dia. Orangnya sangar banget, kaku sekali orangnya, gampang marah, gampang emosi, gampang komplain. Itu koko saya. Beda banget sama saya. Saya orangnya fleksibel, saya orangnya nyantai, saya orangnya fun sekarang ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dua karakter yang berbeda. Tapi kami bisa saling menerima, kenapa? Karena kami lahir dari satu rahim yang sama. Kita nggak ada yang sama. Betul nggak? Ada orang yang kalau ngomong tuh manis, tipenya sanguin. Orang sanguin tuh kalau ngomong kan manis, pintar sekali ngomong. Pak Yongki, you are everything to me. You kok segala-galanya Pak Yongki. Rasanya di dunia ini kok nggak ada Pak Yongki. Dunia ini rada-radanya bau semua Pak Yongki. Kalau ada Pak Yongki, dunia serasa harum semerbak katanya. Ada orang kan begitu ya, yang kalau dia ngomong kita mesti diskon 75%, saudara sekalian. Jadi jangan dimasukin hati, jangan GR. Kalau dia ngomong, oh ini diskon nih, mesti didiskon nih. Ini nggak tulus nih. Ada orang kan yang sanguin kayak gitu ya. Yang pintar ngomong, yang rame, yang suka bikin bercanda, yang suka bikin ketawa. Tapi kan ada orang yang tipenya saklek tuh. Yang tipenya sangar. Syaraf tiganya putus. Ada orang yang tipenya orangnya kalem banget. Kalem banget. Nah, kita harus belajar menerima segala perbedaan itu. Manusia itu jeleknya ya, kita mencari yang namanya homogen. Makanya banyak klub-klub itu terjadi, klub ini, klub itu, klub orang suka makan, klub kuliner, orang suka motor gede, klub moge, betul nggak? Kenapa? Karena kita maunya homogen. Padahal di dalam Tuhan kita heterogen. Di dalam segala keperbedaan kita diikat oleh tali kasih, yaitu tali kasih di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita lahir dari rahim ilahi yang sama. Kita dilahirkan kembali. Tidak ada yang bisa memutuskan ikatan itu. Nah, kasih ini yang memampukan kita yang pertama untuk menerima sesama kita apa adanya, bukan ada apanya. Kita bisa menerima sesama kita apa adanya. Artinya kita bisa menerima dia dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya, juga dengan segala kelebihannya. Manusia cenderung menerima segala kelebihan kita. Kelemahan kita, orang tolak kita. Dysfunction dalam hidup kita, orang tolak kita. Tapi dalam Tuhan, Tuhan menerima kita itu apa adanya. Nah, kita harus belajar untuk menerima orang itu apa adanya. Nobody's perfect. Nggak ada orang yang sempurna. Nggak ada teman pelayanan yang sempurna. Seringkali teman-teman kita jengkeli Bapak Ibu Saudara sekalian.
Tapi kita belajar untuk menerimanya. Yang kedua, kasih ini yang memampukan kita untuk mengampuni saudara-saudara kita yang sudah melukai kita, mengkhianati kita, mengecewakan kita. Kenapa? Kita lahir dari satu rahim yang sama. Koko saya dulu pernah tendang saya. Saya ini anak kesayangan mama. Mukanya imut-imut cute gitu loh ya. Nah, koko saya tuh nggak suka sama saya, iri sama saya. Dia pernah, dia dari dulu nggak suka saya karena saya selalu dibilang anak kesayangan mama. Nah, apakah itu berarti saya membenci koko saya? No. Saya mengampuni koko saya. Kenapa? Karena kami saudara. Kami ini saudara, tidak ada yang bisa memutuskan hubungan itu. Dan kasih inilah yang memampukan kita untuk berkorban. Apa sih standarnya kasih? Kita sering bilang I love you, ini au holong hamu. Kita suka ngomong kata-kata cinta-cinta. Kasih itu apa standarnya? Rela nggak you berkorban buat mereka? Kalau engkau mengasihi seseorang, engkau rela berkorban buat orang itu. Nah, ini nilai pengorbanan nih yang hilang sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih itu bukan cuma di mulut loh ya. Kasih itu action, tindakan. Dan measure, ukuran kasih itu apa? Pengorbanan. Rela gak kita berkorban? Rela gak kita berkorban bagi orang yang kita kasihi? Dan memang selalu orang gak suka yang namanya berkorban. Betul gak? Orang gak suka yang namanya berkorban. Tapi ukuran kasih adalah pengorbanan. Nah sekarang bagaimana Pak? Kalau saudara kita tuh jatuh dalam dosa, apa yang harus saya lakukan? Ada ayat bilang gini ya, love itu cover multitude of sin. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa, banyak sekali kesalahan. Ya, yang namanya di dalam perjalanan iman, pasti ada yang bisa gagal. Pasti ada yang jatuh. Pasti Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemungkinan itu selalu ada. Jangan merasa diri kita paling hebat. Jangan merasa diri kita nggak bisa jatuh. Justru di saat kau berkata kau nggak bisa jatuh, di situ kau jatuh. Betul nggak? Nah kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Pak kalau salah satu dari saudara saya di dalam Tuhan ini jatuh dalam dosa. Kita harus, Alkitab berkata, menasihati dia dengan roh yang lemah lembut. Ingat ya, kita benci dosanya. Tapi kita mengasihi orangnya. Dosanya kita benci, dosanya kita tentang. Tapi orangnya jangan dibuang, orangnya jangan dikuncilkan, orangnya jangan digosipin di grup WA, jadi viral Bapak Ibu Saudara sekalian. Lu tahu nggak di grup-grup WA, lu tahu nggak ini, si ini lo gini-gini lo, si ini gini-gini lo. Kita harus menutupi banyak dosa. Dosanya kita tentang. Kita lawan, tapi orangnya harus kita terima. Saya mau cerita satu rahasia keluarga. Dulu kakak saya yang perempuan sekolah di Bandung. Nggak tahu karena pergaulan di kos-kosan, dia hamil di luar nikah. Ini saya bocorin ya. Dia hamil di luar nikah. Mama papa saya marah. Dia sudah mau diusir, sudah mau nggak dianggap anak lagi. Tapi waktu itu saya bilang sama papa mama saya, dia berbuat dosa betul. Tapi sampai kapanpun dia kan tetap anak kalian. Dia tetap anak kalian. Karena nama kalian ada di dia. Saya bilang begitu. Apakah kalian rela kehilangan anak yang kalian sudah kandung dan kemudian kalian sudah besarkan, kalian sudah sekolahkan hanya gara-gara dia hamil di luar nikah? Memang itu salah, itu aib, itu satu hal yang tidak baik, yang tidak seharusnya dilakukan. Sekarang gini dia, saya bilang, kita tegur dosanya, kita tentang dosanya, tapi anak ini harus diselamatkan, bayi ini harus diselamatkan. Anda tahu nggak, ini cucu kamu loh, ini gimana pun juga ini cucu kamu. Saya bilang sama papa mama saya, akhirnya oleh anugerah Tuhan, mereka bisa menerima cici saya. Akhirnya cici saya melahirkan, anaknya kita terima, kita didik dengan baik, kita kasih makan yang terbaik Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita tidak kehilangan cici saya.
Coba kalau kita buang dia, kita akan kehilangan banyak hal dalam hidup kita, yang akhirnya tinggal penyesalan. Dosanya kita lawan, tapi orangnya harus kita terima, kita kasihi, kita didik, kita nasihati, kita training lagi. Makanya Alkitab bilang, kalau ada yang berbuat salah, tegur 4 mata. Betul nggak? Kalau nggak mempan 4 mata, panggil 2 saksi lagi, 1-2 saksi lagi, supaya semakin jelas. Ini benar nih, ini bukan kata orang, nih saksi yang melihat nih. Betul nggak? Kalau sampai nggak bisa juga ditegur, nggak bisa dikoreksi, bawa di depan jemaat. Kalau nggak bisa lagi depan jemaat, sudah usir dia. Alkitab katakan, ada aturannya, ada caranya. Nah, sementara kita mungkin menasihati, kita mungkin menegur dengan lemah lembut orang yang jatuh dalam dosa, kita juga harus berjaga-jaga supaya kita juga jangan jatuh dalam dosa yang sama. Saudara sekalian, hari-hari ini kita harus belajar untuk mempraktikkan kasih persaudaraan itu. Tuhan uji kita hari-hari ini. Bagaimana Pak kalau saudara kita mengkhianati kita? Ya, namanya pengkhianatan di mana-mana terjadi. Yesus katakan, offense should become. Yang namanya pengkhianatan, dibully, disakiti, itu pasti terjadi, kata Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, disitulah tantangan kita untuk mempraktikkan kasih. Disitulah tantangan kita untuk mengasihi orang yang mengkhianati kita, menerima orang yang menolak kita, mengasihi orang yang mengecewakan kita. Itulah tantangan kita untuk kasih. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, semua juga gampang, semua juga bisa. Tapi bisa nggak kita mengasihi orang yang sepertinya sulit untuk kita kasihi, yang nggak mungkin untuk kita kasihi? Maka dari itu, kasih itu harus lemah lembut, harus penuh dengan kasih sayang. Kadang-kadang ya, ada orang-orang aneh. Pernah ketemu orang aneh nggak? Orang yang antik, aneh, perfeksionis, orang yang kaku, aneh orangnya, ya kan? Kenapa orang itu bisa aneh? Mungkin karena dia dulu mengalami penolakan. Orang perfeksionis biasanya kenapa? Dia tertolak. Nah, untuk menolak, karena dia tertolak, dia akan menolak orang lain. Orang yang tersakiti akan balas menyakiti orang lain. Orang yang tertolak akan balas menolak orang lain. Kenapa banyak orang jadi aneh kelakuannya, aneh sikapnya, aneh gaya berpakaiannya, orangnya jadi kaku? Kenapa? Mungkin ada background latar belakangnya yang pernah tertolak. Dan orang yang kalau ditolak itu sakitnya luar biasa. Nah, kita harus belajar untuk mengasihi mereka. Orang-orang yang tertolak, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak diinginkan. Lea itu tidak dicintai oleh Yakub. Bayangin jadi istri, suami nggak cinta sama kita. Beda sama Bu Yongki, penuh dengan cinta dari Pak Yongki. Ini bayangin, kalau ada istri nggak dicintai sama suaminya. Udah punya anak pun nggak dicintai. Punya anak lagi nggak dicintai juga. Sampai si Lea katakan, dia bilang, aku ingin suamiku perhatian kepadaku. Aku ingin suamiku mendengarkan aku. Aku ingin suamiku itu dekat denganku. Sampai akhirnya lahir yang keempat, dia berkata, kali ini aku mau bersyukur sama Tuhan. Suamiku tidak perhatikan aku, tapi Tuhan perhatikan aku. Suamiku tidak mendengarkan aku, tapi Tuhan mendengarkan aku. Suamiku tidak dekat dengan aku, tapi Tuhan dekat dengan aku. Dan waktu Yehuda lahir, dia berkata, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Ada berapa banyak orang yang kehilangan kasih, dan ini saatnya kita membagi kasih itu kepada mereka. Yang terakhir, kasih itu saling mendahului dalam memberi hormat. Kata saling mendahului itu artinya berkompetisi. Kita harus berinisiatif, kita harus saling mendahului, kita harus berlomba untuk memberi hormat. Manusia itu butuh dihargai, manusia itu butuh dihormati, dan Yesus itu value people. Yesus itu menghargai orang yang paling rendah sekalipun sangat dihargai oleh Yesus. Jangan kita underestimate, jangan kita melecehkan orang. Jangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita nggak tahu akan jadi apa orang itu. Makanya saya belajar, kita harus belajar value people, menghargai orang. Seberapapun keadaan orang itu, bagaimanapun levelnya. Kita harus belajar untuk bisa menghargai orang, menghormati orang. Orang itu suka dihormati.
Kasih itu tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Terakhir saya mau cerita ini. Satu hari ada seorang pengarang Rusia, saya pernah cerita dulu, tapi saya mau ulang lagi. Seorang sastrawan Rusia bernama Leo Tolstoy. Satu hari dia pergi ke pasar, pagi-pagi dia bangun, dia ketemu orang pengemis. Pengemisnya minta sedekah. Waktu pengemisnya minta sedekah, Leo Tolstoy raih jubahnya, masukin tangannya di kantong jubahnya, rupanya dia nggak bawa uang. Terus dia bilang sama pengemis itu, brother, saudaraku, mohon maaf, saya lupa bawa uang. Begitu dia bilang brother, katanya, tuh pengemis langsung peluk kakinya, nangis-nangis, berterima kasih. Leo Tolstoy kaget. Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu peluk kaki saya? Dia berkata, orang itu berkata, kamu baru saja memberikan kepada saya sesuatu yang sangat berharga, yang sangat bernilai, yang belum pernah saya terima seumur hidup saya. Leo Tolstoy bilang, saya kasih kamu apa? Yaitu kata brother itu. Kamu adalah orang pertama yang memanggil saya brother. Sebagai pengemis saya nggak punya harga diri, nggak ada orang yang menghormati saya, tidak ada orang yang menghargai saya ditolak, saya dibuang, saya dianggap sebagai sampah. Tapi hari ini, Anda mengangkat derajat hidup saya, dan Anda memanggil saya brother. Saya punya harga diri, dan ini akan mengubah hidup saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menghormati kita, Tuhan menghargai kita, dan kita harus belajar di dalam kasih-Nya, menghormati, menghargai orang lain, menghormati segala kelebihannya, menghormati segala kekurangannya, menghormati dia apa adanya dia. Nah, itu yang Tuhan mau, dan itu kasih yang kita perlu praktekkan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih jangan pura-pura, kasih tidak melakukan yang jahat. Kasih itu dikatakan oleh Alkitab seperti saudara, penuh kasih sayang. Dan yang keempat, kasih itu menghormati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan firman-Mu bisa di-sharingkan, biar firman ini mengajar, mendidik, dan menyatakan kebenaran dalam hidup kami. Biar kami tidak cuma dengar firman-Mu, tapi kami praktikkan kasih itu dalam hidup kami. Berkati Pastor Yongki dan semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah doa fajar ini. Tambah-tambahkan anugerah berkat-Mu bagi semua mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.